Pribumi, sebagian dari mereka mempertahankan identitas dalam keberagaman di tengah arus globalisasi saat ini. Sejatinya, dengan kekuatan batin dan kearifan, mereka hidup harmonis dengan para pendatang. Pribumi selalu berusaha mengenalkan dan menanamkan kecintaan pada pendatang akan nilai-nilai luhur budaya mereka. Budaya Sunda, rempuk jukung sauyunan, silih asah, silih asih, silih asuh, menjadi dasar terbentuknya paguyuban sawargi masyarakat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paguyuban Sahabat Maritis lahir ketika kondisi masyarakat Sunda yang sudah tergerus oleh nilai-nilai tradisi yang sudah hampir punah. Apalagi ditambah dengan kondisi COVID yang hampir 3 tahun lamanya. Itu sangat memperburuk keadaan, sehingga atas dasar itu para tokoh mencoba mengambil inisiasi, mengadakan sebuah musyawarah untuk mengambil sebuah inisiasi agar terbentuknya sebuah paguyuban. Jadi paguyuban Sahabat Maritis itu lahir setelah masa COVID dan ingin mengembalikan bagaimana jati diri orang Sunda agar kembali pada jati dirinya sebenarnya. Jangan sampai orang Sunda itu, kata pepatah mengatakan, jati ulah kasilih ku junti. Jadi orang Sunda banyak yang tidak mengenal jati dirinya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, konsep silih asah, silih asuh, silih asih ini sudah pudar. Ya, harapan dengan adanya paguyuban ini bisa mengembalikan nilai-nilai itu. Atas dasar tadi, sehingga paguyuban Sahabat Maritis melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Akhirnya, paguyuban Sahabat Maritis punya visi dan misi. Yang pertama, bagaimana mengembalikan nilai-nilai luhur yang ada pada budaya Sunda, dan bagaimana paguyuban Sahabat Maritis menjadi ruh bangsa Indonesia dan memberikan karya untuk menjadi bagian dari pembangunan masyarakat Indonesia dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Adapun program-program yang akan dilaksanakan atau dilandingkan dalam paguyuban Sahabat Indonesia ada beberapa program. Yang pertama, babakti kasarakan. Yang kedua, bagaimana kita tetap berkolaborasi dengan pemerintahan, yaitu dengan bahasa Muntang Kanu Kawasa, itulah ya. Muntang Kanu Kawasa itu bagaimana? Kenapa? Karena kita tidak bisa terlepas dari program-program pemerintah. Hanya bagaimana program pemerintah ini bisa sampai kepada sasaran-sasaran yang tepat. Gitu. Jangan sampai si program-program ini tidak sampai kepada sasaran yang tepat. Itulah fungsi dari paguyuban Sahabat Maritis. Yang kedua, berbakti kasarakan. Bagaimana dengan adanya paguyuban Sahabat Maritis bisa menampung aspirasi, bisa menjadi media pendidikan, media silaturahmi para tokoh, para seniman, para budayawan, agar mereka bisa berekspresi, mengeluarkan karya-karya seninya, karya-karya budayanya untuk menjadi ladang kehidupan bagi mereka. Yang ketiga, ada hajat lembur atau yang disebut dengan syukuran lembur. Ini untuk menunjukkan apa? Karena ini tradisi yang sudah ada sejak dulu, yang menunjukkan bagaimana orang tua kita itu selalu bersyukur ya, dengan warisan dari Sang Pencipta yang telah memberikan tanah yang subur makmur gitulah. Kita tahu bagaimana sekarang sangat memprihatinkan. Kenapa? Lahan-lahan pertanian berubah menjadi pabrik, ya, lahan industri, lahan pertokoan, mall. Mungkin sudah jarang orang-orang yang bisa melihat sawah, ya. Bahkan mungkin sebagian anak-anak kecil sekarang nggak tahu bagaimana cara menanam padi, ya. Gitu. Ini kan sebanyak yang tergerus, gitu. Sehingga harapan dari hajat lembur ini untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya yang ada. Kemudian yang ketiga ada berdikari. Ini bagaimana melatih para pemuda agar punya kemandirian dalam hal ekonomi, kewirausahaan. Jadi paguyuban ini sebagai inkubator untuk menjadi media diskusi, media pelatihan agar para pemuda punya mental-mental usahawan, mental-mental mandiri. Dan yang paling utama adalah program yaitu belajar aksara yang pernah ada di Sunda atau yang pernah dipakai di Sunda. Dan ini namanya program unggulan. Program unggulan di paguyuban, kenapa? Karena dengan aksara kita dapat memahami sebuah peradaban.
Karena ketika berbicara Sunda, Sunda itu bukan berbicara masalah suku, tapi bagaimana sebuah peradaban yang besar gitu. Dan aksara ini sudah menunjukkan hal itu semua.